Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Abdul Jalil, kelas A22 Manajemen NIM 10122055. Saya di sini akan menjelaskan tentang urgensi mengenal Allah. Urgensi mengenal Allah adalah kunci penting dalam kehidupan individu dan masyarakat karena yang pertama, memberikan dasar kepercayaan dan keyakinan spiritual yang mendalam. Dua, menjadi panduan moral, membantu memahami perbedaan antara benar dan salah. Yang ketiga, menyediakan sumber dukungan dan penyembuhan mental dan emosional. Yang keempat, menetapkan tujuan hidup yang lebih besar dan memberikan makna dalam tindakan sehari-hari. Yang kelima, mendorong hubungan sosial yang sehat dan toleransi. Yang kelima, mengatasi ketakutan akan masa depan dan ketidakpastian. Yang keenam, membentuk karakter yang baik seperti kejujuran. Untuk selanjutnya yaitu cara mengenal Allah. Cara mengenal Allah merupakan suatu keharusan bagi setiap orang yang beriman, karena hal tersebut adalah syarat dari kekuatan iman seseorang. Maka dari itu, perintah mengenal Allah merupakan perkara yang diharuskan kepada hamba-hambanya. Dalam ajaran Islam, mengenal Allah sebagai Tuhan pencipta dan pengatur alam semesta dan seluruh makhluk merupakan suatu kewajiban. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan dan mengajak hamba-hambanya untuk mengenal dirinya sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran yang terjemahkan, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan penggantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memiliki akal. Quran Surat Al-Imran ayat 190. Berikut adalah 4 cara mengenal Allah. Yang pertama, kenali keberadaan Allah. Cara mengenalnya yang pertama adalah dengan terlebih dahulu mengenal keberadaannya dengan cara beriman kepadanya. Yang kedua, kenali rububiyah Allah. Seperti bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, memiliki, menguasai, dan mengatur seluruh makhluk ciptaan di dunia. Yang ketiga, kenali uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata yang kita harus beribadah. Yang selanjutnya yaitu penghalang marifatullah. Penghalang marifatullah adalah hal-hal yang menghalangi seseorang untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah beberapa penghalang marifatullah yang dapat dijelaskan. Yang pertama, penyakit syahwah adalah penghalang ini berkaitan dengan hati dan berupa nafsu dan kesenangan. Penyakit syahwah dapat berupa kefasikan, kesombongan, kezaliman, dan dusta. Penyakit hati ini akan mengundang kemurkaan Allah. Untuk mengatasi penyakit syahwah, seseorang harus memerangi nafsu dan berusaha untuk taat kepada Allah. Yang kedua yaitu penyakit syuhbat adalah penghalang ini lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Penyakit syuhbat dapat berupa keraguan, kebingungan, dan ketidakjelasan identitas dan kepribadian. Yang ketiga, kefasikan. Penghalang ini berkaitan dengan perbuatan, maksiat, dan kemaksiatan. Kefasikan, kesombongan, kezaliman, dan dusta termasuk bentuk kemaksiatan. Yang keempat adalah sombong. Penghalang ini berkaitan dengan sikap sombong atau takabur. Penyakit ini dapat menjadikan seseorang yang selanjutnya yaitu bukti keberadaan Allah. Bukti keberadaan Allah dapat dilihat dari beberapa sumber yang relevan. Berikut adalah beberapa bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dijelaskan. Yang pertama, bukti fitrah. Setiap manusia meyakini keberadaan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala secara fitrah dan memiliki naluri bertahun. Yang kedua, bukti inderawi adalah keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibuktikan dengan adanya ciptaannya yang kompleks dan sulit dipahami manusia, seperti otak, struktur kerangka, mata, sistem pernafasan, sistem saraf, sistem limfatik, peredaran darah, sistem otot, sistem hormonal, reproduksi, dan kemampuan bicara. Yang ketiga, bukti rasional.
Segala fenomena yang ada di dalam semesta ini membuktikan bahwa Allah yang Maha Kuasa itu ada. Beberapa fenomena yang menjadi bukti wujudullah diantaranya adalah adanya fenomena khalaqah atau penciptaan, syawa penyempurnaan, qadara penentuan, dan hada petunjuk. Yang keempat, bukti nash. Banyak yang peristiwa bersejarah di masa lampau, semenjak Nabi Adam alaihissalam hingga hari ini yang menunjukkan keberadaan. Dan untuk yang terakhir, penjelasan dari pengesaan Allah. Materi pengesaan Allah membahas tentang pengesaan Allah SWT melalui kalimat dan tauhid. Berikut adalah beberapa poin penting yang dijelaskan dalam materi tersebut. Yang pertama, kalimat Allah adalah bebas dari struktur tata bahasa Arab dan maknanya tidak boleh diumum, dikecil, diledaki, diperempuan, atau diterbitkan nama-nama lain. Yang kedua, orang Islam tidak menggambarkan Allah SWT dalam apa cara sekalipun dan hanya dituntut supaya beriman, yaitu percaya dan membenarkan segala nama serta sifat Allah SWT yang dinyatakan dalam nas-nas Al-Quran dan hadis yang jelas tanpa sembarang perincian pengurangan atau penyerupaan pengubah sesuaian. Yang ketiga, tauhid membagi dalam 3 bagian. Yang pertama, tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Tauhid asma sifat, mengesahkan Allah sebagai penghasil. Dan tauhid uluhiyah atau mengesahkan Allah sebagai Tuhan yang tidak yakin dengannya. Yang keempat, tauhid uluhiyah mencakup firman Allah yang artinya, katakanlah hanya Allah saja yang aku sembah dan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Maka sembahlah oleh kalian, hai orang-orang musyrik, apa yang kamu kehendaki selain Dia. Quran Surat Az-Zumar ayat 14-15. Cukup sekian dari penjelasan saya dari bab 1 sampai bab 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.